السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir juz amma. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Buruj, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas 10 ayat dari surah Al-Buruj ini. Itu ayat yang ke-10 adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan, yang menyiksa orang-orang yang beriman dengan cara membakarnya. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan kisahnya, kisah Ashabul Ukhdud. Ini sungguhnya orang-orang yang menimpakan ujian, yang menyiksa, yang membakar orang-orang yang beriman. Tsumma lam yatub. Lantas kemudian orang-orang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum azabu jahannam, maka bagi mereka neraka jahannam, bagi mereka azab yang pedih di dalam neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, seperti yang sudah kita sampaikan, ayat ini mengandung dua hal. Setidaknya mengandung dua hal. Pertama adalah ancaman, kemudian yang kedua adalah
memberikan harapan. Yang pertama ancaman bagi mereka yang menyiksa, yang menzalimi orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka akan disiksa, akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam, akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sebaliknya juga ayat ini sekaligus memberi harapan. Itu pada firman Allah, "Tsumma lam yatubu." Menunjukkan apa? Ya, mereka yang sudah menyiksa orang-orang yang beriman, yang menggali parit, kemudian membakar kain di dalamnya, lantas satu persatu orang-orang beriman dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala. Kalau mereka bertobat, mereka tidak akan disiksa. Jadi orang yang melakukan kezaliman sekeji itu, Allah masih berikan harapan untuk bertobat. Apalagi ya kita atau sebagian orang yang mungkin melakukan dosa tidak sebesar dosa yang dilakukan oleh ashabul ukhdud yang Allah sebutkan dalam surah Al-Burqin. Kalau mereka saja yang berbuat begitu keji, Allah beri harapan, bagaimana dengan kita? Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya kita itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pintu taubat itu selalu terbuka selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Selama nyawa kita belum sampai kerongkongan, pintu taubat selalu terbuka. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Yang artinya, Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan sampai mereka itu putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa. Bahkan yang lebih dahsyat lagi dosanya dari ashabul ukhdud ini siapa? Fir'aun. Dilihat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Fir'aun yang jelas-jelas memang zalim, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kami yang tertinggi. Allah Azza wa Jalla suruh, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Allah berfirman, "Wahai Musa dan Harun, sana, pergi kalian kepada Fir'aun. Dakwahi dia, ucapkan kepada dia ucapan-ucapan yang lembut, qawlan layyina. Barangkali dia mau sadar, barangkali dia mau bertobat, barangkali dia mau mensucikan dirinya." Bayangkan Fir'aun, ya, raja yang begitu bengis, yang begitu zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Allah Azza wa Jalla masih berikan dia kesempatan, walaupun dia sampai mati nggak mau tobat. Ya, seperti itulah mengisyaratkan kepada kita betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Maka jangan pernah kita putus asa. Kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni segala dosa. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan melaksanakan amal saleh, khususnya orang-orang yang beriman yang dibakar oleh ashabul ukhdud, yang kita sudah sampaikan kisahnya, atau orang-orang yang beriman secara umum, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, dan sungguh itulah kemenangan, kesuksesan yang besar. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi meskipun kita melihat orang-orang yang beriman, khususnya yang dibakar, yang disiksa oleh ashabul ukhdud, oleh raja yang zalim di zaman itu, ya mereka dibakar, mereka disiksa, ya mungkin di dunia kita lihat ya seperti itu, tapi pada kenyataannya setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga, akan mendapatkan kelezatan-kelezatan di dalamnya, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun mungkin di dunia begitu berat ujiannya, bahkan mereka dibakar, disiksa. Tapi terkadang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian kepada hamba-hamba. Lantas kemudian hamba itu bersabar, ya, sehingga kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Maka dengan kemudian mereka dibunuh oleh ashabul ukhdud, maka semakin cepat mereka merasakan nikmat surga, kelezatan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Ya, atau setidaknya kenikmatan sebelum surga, itu kenikmatan di kuburan, di alam barzakh bagi mereka. Ya. Kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini juga menunjukkan kepada kita itu firman Allah, dzalikal fawzul kabir, bahwasanya dimasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah kemenangan, kesuksesan yang besar. Menunjukkan kepada kita apa? Kesuksesan yang hakiki, kemenangan yang sejati. Itu adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang harusnya menjadi tujuan, menjadi cita-cita setiap kita orang-orang yang beriman. Ya, bahkan tujuan itu harus lebih besar daripada tujuan dunia kita. Banyak dari kita yang menganggap sukses itu, ya pada keumuman manusia begitu, menganggap orang sukses itu adalah orang yang harta bendanya melimpah ruah, punya jabatan tinggi, punya gelar tinggi, ya punya rumah mewah, ya mobil mewah, dan seterusnya. Kita katakan ini orang sukses. Ya mungkin secara ini keumuman manusia ya, tapi kalau menurut Al-Quran, sukses yang sejati itu adalah apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, dialah orang yang menang, dialah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini tiada lain melainkan hanya senda gurau belaka. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu pula dalam ayat ke-11 surah Al-Buruj. Jadi dimasukkan ke dalam surga itu adalah fawzul kabir, kemenangan yang besar. Ya, maka dalam kehidupan kita di dunia ini hendaknya kita berusaha untuk lebih bersemangat
ya menggapai kesuksesan akhirat dibanding kesuksesan dunia. Ya begitu pula anak-anak kita ajari hal ini. Ya, bahwasanya kesuksesan yang sejati itu adalah ketika seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsha rabbika lasyadid." Yang artinya sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kata Syekh dalam kitab ini, ay innal uqubat allati yunziluha Rabbul alamin lil mukhalifin li amrihi al muadin li awliyai al muqatilin li ahli dini syadid. Bahwasanya azab, hukuman, siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur kepadanya, yang melampaui batas, yang memusuhi wali-walinya, yang memerangi orang-orang yang beriman, itu sangat pedih. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhan benar-benar keras. Ini peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim, khususnya kepada orang-orang yang beriman, seperti ashabul ukhdud yang Allah kisahkan, yang disebutkan dalam surah Al-Buruj ini. Bahwasanya mereka cepat atau lambat akan dibinasakan oleh Allah, sebinasa-binasanya. Ya, mulai dari di dunia, begitu pula nanti di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Makanya kita lihat kaum-kaum yang kufur, yang ingkar, yang enggan untuk beriman kepada Allah, ya khususnya kaum-kaum terdahulu, banyak dari mereka yang Allah binasakan, seperti kaum Nabi Ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, semua Allah binasakan. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Sampai-sampai bukit dipahat oleh mereka, dijadikan istana dan rumah-rumah mereka. Tapi karena mereka kufur, ingkar kepada Allah, Allah binasakan mereka di dunia. Allah hukum mereka di dunia. Kemudian juga lebih dahsyat lagi hukumannya di alam barzakh. Apalagi nanti di alam akhirat akan lebih dahsyat lagi. Ya, karena apa? Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar keras. Maka wajib bagi kita untuk berusaha menyelamatkan diri agar jangan sampai terkena hukuman siksaannya Allah Subhanahu wa taala ini. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Ayat ke-13 yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari permulaan dan menghidupkan kembali. Innahu huwa yubdi'u, artinya dialah Allah yang memulai. Wa yu'id, dan dia pula yang akan mengulangi. Nah, para ulama tafsir menyebutkan ada dua makna dari ayat ke-13 surah Al-Buruj ini. Ada dua penafsiran disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Pertama, maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia untuk pertama kalinya. Ya, begitu pula nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengulangi penciptaan manusia yang kedua kalinya. Kapan? Ya, ketika di hari kebangkitan.
Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengulangi sesuatu yang sudah dibuat pertama kali pastinya lebih mudah. Itu makna pertama dari innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Artinya dialah Allah yang memulai penciptaan manusia di dunia ini. Ya, atau dari sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Begitu pula nanti Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang akan mengulangi penciptaan manusia. Ketika hari kebangkitan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya, dimintai pertanggungjawaban sampai kemudian ya jelas bagi kita tempat tinggal kita antara surga atau neraka. Kemudian makna yang kedua dari innahu wa yubdi wa yu'id, dialah Allah yang memulai, begitu pula yang mengulangi. Maksudnya adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai menyiksa orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim di dunia ini. Ya, Allah siksa dia. Allah binasakan mereka di dunia. Begitu pula nanti di akhirat Allah akan ulangi lagi siksaan azab kepada mereka. Orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, yang memerangi wali-wali Allah. Jadi selain mereka diazab di dunia, di alam kubur, nanti di akhirat juga Allah akan azab mereka, bahkan dengan azab yang lebih dahsyat lagi. Ya, ini dia makna kedua dari firman Allah Azza wa Jalla, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kemudian ayat ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal ghafurul wadud, yang artinya dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghafur, yang maha mengampuni. Begitu pula al-wadud, yang artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha mencintai hamba-hambanya. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan dua sifat. Pertama adalah al-ghafur, bahwasanya Allah itu maha mengampuni segala dosa. Ya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika dia mau bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Dan kalau kita lihat makna secara bahasa dari al-ghafur, itu berarti menutupi atau melindungi. Ya, ghafur kata kerjanya adalah ghafara yaghfir, diambil dari masdar maghfirah atau ghufran. Itu secara bahasa berarti menutupi. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, kata beliau, wal istighfar talabul maghfirah. Istighfar itu adalah minta ampun kepada Allah. Wal maghfirah, sedangkan maghfirah itu adalah wiqayatu syarri dzunubi ma'a satriha. Maghfirah itu artinya ketika seseorang itu diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan dosa yang pernah dia lakukan, dan juga dosanya itu ditutupi oleh Allah. Itu makna dari ghufran atau maghfirah. Ya, makanya kita ketika kita minta ampun, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah dengannya kita akan meraih 3 keutamaan. Selain dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita,
Begitu pula dengan sebab permohonan ampun kita kepada Allah, kita akan diselamatkan dari keburukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dosa-dosa itu memiliki dampak buruk dan mungkin pernah kita rasakan. Ya, ketika kita enggan untuk bertaubat, sudah melakukan dosa ini, karena pernah maunya taubat. Ya, maka di sana kita merasa seperti ada hukuman yang menimpa kita, baik pada diri kita ataupun mungkin kelihatan pada harta kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ya. Dan termasuk hukuman terberat bagi para pelaku dosa, kata para ulama, adalah ketika dia itu dijadikan malas untuk beribadah. Itu hukuman terberat sebenarnya bagi para pendosa. Ketika dia itu berat, malas untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Ghafur, di sana selain dosa-dosa kita diampuni, juga dengannya Allah akan menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala ya akan melindungi kita dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian manfaat yang ketiga juga dari istighfar, minta ampun kepada Allah, dengan sebab itu pula dosa-dosa kita akan ditutupi oleh Allah. Aib-aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu membeberkan, menampakkan aib kita, kekurangan kita, ya, mungkin semua orang akan menghinakan kita. Ya, bahkan mungkin kita diludahi sama orang. Kita ini masih kelihatan soleh, masih kelihatan baik di hadapan manusia, itu karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi cacat kekurangan kita. Coba kalau ditampakkan semuanya. Ya, makanya seorang salaf bernama Muhammad ibn Wasi', ya, beliau mengatakan apa? Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Kata beliau, seandainya dosa itu memiliki bau, memiliki aroma busuk, niscaya tidak akan ada orang yang mau untuk duduk di sampingku. Cuman alhamdulillah, dosa itu kedida baunya. Ya, alhamdulillah. Seperti itu yang dikatakan oleh ini Muhammad ibn Wasi'. Nah, maka oleh karena itu para jamaah yang belum melihatkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menampakkan aib kita, menampakkan keburukan kita, segera kembali bertaubat kepadanya. Segera kembali beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, sehingga dengannya kita akan diampuni, kita akan diselamatkan dari keburukan dosa-dosa kita, dan aib kita akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang, ya, para jamaah yang bermuliakan, ketika dia melakukan dosa sekali, dua kali, biasanya masih Allah tutupi dia. Ya, masih dikasih kesempatan sekali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau ternyata dia masih enggan bertobat, terus dia lakukan keempat, kelima, 10, 20, nanti ada saatnya Allah akan tampakkan aib itu. Ya, ada saatnya kalau dia itu terus melakukan dosa itu, enggan untuk kembali bertobat kepada Allah, pada saatnya Allah akan tampakkan aibnya. Allah akan tampakkan keburukannya. Nah, ini hati-hati kita. Jadi setidaknya ada dua sebab keburukan kita itu ditampakkan oleh Allah. Pertama adalah
ketika kita terus melakukan dosa itu. Kemudian yang kedua, ketika kita suka menampakkan, menceritakan keburukan saudara kita, itu juga akan menjadikan Allah menampakkan keburukan kita. Ya, seperti sabda Nabi SAW, ya ma'syar man amana bilisani, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, sedangkan iman itu belum masuk ke dalam relung hatinya, jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara-saudara kalian. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan cari-cari kesalahannya, sehingga Allah akan tampakkan keburukannya, walaupun keburukan dosa itu dia lakukan di rumahnya yang paling dalam. Nah ini, ya. Nah maka kembali ya para jamaah yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, sekaligus sifat Maha mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Innahu huwal Ghafur, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni. Maka kalaupun kita terlanjur terjerumus ke dalam dosa, segera kita minta ampun kepada Allah supaya kita mendapatkan pengampunan, kita tidak tertimpa dampak buruk dari dosa kita, dan Allah tutupi aib kita. Kemudian juga Al-Wadud, Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi, Maha mencintai hamba-hambanya. Bahkan bisa kita katakan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih melebihi kesayangan kita pada diri kita sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita supaya kita semua bisa masuk surga. Saking sayangnya Allah kepada kita. Contoh, misalnya dalam penulisan dosa dan pahala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau yang kita lakukan itu kebaikan, itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan minimal menjadi 10. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Bahkan menjadi kelipatan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau kebaikan, catatannya seperti itu, Allah lipat gandakan. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan, satu keburukan Allah catat 1. Itu pun kadang Allah ampuni, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagai hamba-hambanya. Tapi kadang kita nggak tahu diri. Ya, kadang kitanya nggak tahu diri begitu. Nah kemudian para jamaah yang ulun muliakan, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 14 ini menggandengkan dua sifatnya yang mulia, itu Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha menyayangi serta mencintai hamba-hambanya. Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan senang kepada hambanya yang bertaubat kepadanya. Jadi kalau si hamba itu sudah mau bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat senang dengan taubatnya si hamba itu. Ya, akan sangat semakin mencintai si hamba itu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dengan taubat hambanya, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Jadi kisahnya ada orang sedang di tengah-tengah padang pasir mengendarai unta, istirahatlah dia di tengah padang pasir. Istirahat, tidur sejenak.
Bangun-bangun, untanya hilang. Sedangkan di atas untanya itu ada makanan, minuman, dan seterusnya. Dia cari sana sini, ketidak. Nggak ada untanya. Akhirnya dia sudah putus asa. Ya, berarti apa? Di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada kendaraan. Ya tinggal nunggu mati. Ini dia pasrah, putus asa sudah. Dia duduk, ya tidur lagi, menunggu kematiannya. Nah pas bangun dari tidurnya, ternyata untanya itu persis di depannya. Kira-kira kayak apa senangnya orang ini? Pasti senang banget, sangat-sangat senang. Nah kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang ya dengan hambanya yang bertaubat dibanding senangnya orang yang kehilangan unta tadi itu kemudian tiba-tiba ada di depan matanya. Allah lebih senang daripada orang itu. Makanya dalam ayat ini dikatakan innahu huwal ghafurul wadud. Kemudian juga hikmah Allah menggandengkan al-ghafur dengan al-wadud menunjukkan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap mencintai hamba-hambanya walaupun sebesar apapun dosa yang dia lakukan kalau dia mau bertaubat kepada Allah. Ya, sekeji apapun, sedahsyat apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau kemudian dia mau minta ampun, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada dia. Asal dia mau taubat tapi. Karena Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur Al-Wadud. Ya. Ini seperti kisah disebutkan oleh Nabi SAW tentang seorang yang membunuh 100 orang. Jadi ada laki-laki di zaman dahulu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia setelah membunuh 99 orang, dia ingin taubat. Maka dia pun mendatangi seorang ahli ibadah. Bilang, wahai sang ahli ibadah, wahai syekh ahli ibadah, aku ini sudah membunuh 99 orang dan aku ini sekarang ingin taubat. Kata ahli ibadah ini, wah dosamu itu terlalu besar. Allah tidak akan mengampuni kamu. Maka digenepin 100. Ahli ibadah itu dibunuh sama orang ini. Akhirnya 100 dia bunuh. Kemudian setelah sekian waktu timbul rasa ingin taubat lagi. Setelah membunuh 100 orang terakhir yang ahli ibadah tadi. Datanglah dia kepada seorang alim, kepada seorang syekh yang berilmu. Dia mengatakan, wahai syekh, wahai sang alim, aku ini sudah membunuh 100 orang. Ya, dan aku sekarang ini ingin bertaubat. Apakah aku ini bisa bertaubat? Maka kata sang ahli ilmu ini, sebesar apapun dosamu, kalau engkau bujur-bujur, benar-benar ingin bertaubat, Allah akan mengampuni engkau. Maka dia pun kemudian bertaubat kepada Allah. Kemudian kata ulama ini, ya kalau engkau sudah taubat, nanti engkau tinggalkan kampungmu yang di sana banyak para pendosa. Engkau tinggalkan, engkau hijrah ke kampung ini yang di sana banyak orang-orang soleh. Engkau bergaul dengannya. Maka dia pun melakukan pesan dari syekh ini. Setelah dia bertobat, dia tinggalkan kampung halamannya yang rusak itu, hendak hijrah ke kampung orang-orang soleh. Sekalinya di tengah-tengah perjalanan meninggal dia. Sehingga malaikat rahmat sama malaikat azab berebutan. Malaikat rahmat bilang ini bagianku karena dia sudah tobat. Malaikat azab bilang ini bagianku karena dia belum berbuat apa-apa, masih dalam perjalanan. Maka Allah pun mengutus malaikat yang lainnya untuk mengadili kedua malaikat. Maka malaikat yang datang ini pun mengatakan,
Ya, wahai malaikat rahmat dan malaikat azab, kalian ukur saja. Mana yang terdekat, itu haknya dia. Sekalinya setelah diukur, apakah orang ini lebih dekat ke kampungnya orang-orang soleh, ataukah kampungnya orang-orang rusak itu ternyata lebih dekat kepada kampungnya orang-orang soleh. Maka orang ini pun menjadi bagian dari malaikat rahmat. Artinya, ya, dia mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan diampuni dosa-dosanya. Jadi seperti itu ya para jamaah yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan Al-Wadud. Bahwasanya seorang hamba sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah akan kembali mencintai dia. Karena Allah itu Al-Wadud, Maha mencintai dan Maha menyayangi hamba-hambanya. Berapa menit lagi, Syekh? 4 menit lah. Ya, kita cukupkan saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.